Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang sistem operasi produksi manufaktur dan perusahaan yang kami pilih yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rici Azari dengan NIM 64221947 dan rekan saya Said Ramadan dengan NIM 64221851. Pada masa awal munculnya pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap menurunnya tingkat ekonomi yang disebabkan oleh jumlah permintaan dan penawaran ekspor impor. Akan tetapi, terdapat beberapa produk yang tidak mengalami dampak buruk dari COVID-19. Salah satunya adalah produk Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Alasannya karena adanya situasi panik buying yang dimana masyarakat dengan sengaja memborong produk Indomie dalam jumlah yang banyak untuk menyimpan atau menjaga stok makanan di rumah selama masa pandemi COVID-19. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa unit bisnis yang bergerak di berbagai sektor, termasuk bahan makanan, minuman, dan produk konsumen. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan oleh PT Indofood. Dalam analisa ini kami mengambil yaitu bahan baku karena PT Indofood ini bergerak di bidang makanan. Maka bahan baku ini menjadi pondasi utama dan erat bagi PT Indofood. Yang pertama itu ada prosedur pemesanan bahan baku. Pemesanan bahan baku ini dilakukan ketika adanya permintaan bahan baku dari bagian produksi ke bagian gudang. Kemudian bagian gudang akan mengecek stok. Apakah stoknya ada atau tidak. Kalau misalnya stoknya kosong, maka dari bagian gudang akan membuat laporan ke bagian pembelian. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu prosedur pembelian bahan baku. Ketika divisi pembelian menerima laporan dari bagian gudang, divisi pembelian kemudian melakukan mengecek harga dari supplier, kemudian melakukan pre-order. Yang ketiga ini prosedur penerimaan bahan baku. Dari supplier itu ketika melihat laporan pembelian bahan baku, maka supplier akan mengecek stoknya dan akan mengirimkannya berupa dokumen. Dokumennya itu berupa faktur pajak, faktur pembelian, dan juga surat jalan. Kemudian akan dicek juga sama bagian pembelian, sama divisi pembelian, apakah produk tersebut sudah memenuhi yang dipesan. Kalau misalnya sudah memenuhi, maka akan diterima pada divisi gudang. Kalau tidak memenuhi, maka akan diretur. Kemudian yang keempat ini ada prosedur pembayaran bahan baku. Ketika misalnya sudah diterima bahan bakunya, maka dilakukan proses pembayaran yang dilakukan oleh accounting. Kemudian prosedur pembuatan laporan dari pembelian bahan baku tersebut, kemudian dibuatkan laporannya. Selanjutnya adalah proses manufaktur. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengelolaan bahan baku. Pengelolaan bahan baku PT Indofood Sukses Makmur memiliki beberapa unit bisnis yang memproduksi berbagai macam produk makanan dan minuman kemasan seperti mie instan Indomie, tepung terigu Bogasari, keripik Citato Light, dan sebagainya. Setiap jenis produk memerlukan bahan baku yang berbeda. Misalnya produk Indomie membutuhkan bahan dasar berupa tepung terigu, air, perisa, dan minyak. Sementara Citato Light memiliki bahan baku kentang, minyak, gandum, susu, dan perisa. Maka dari itu untuk menunjang setiap aktivitas produksinya, PT Indofood memiliki jaringan perdagangan bahan baku yang luas dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, ada pencampuran dan pengolahan bahan baku. Bahan baku yang dikumpulkan kemudian melalui proses pencampuran atau mixing sesuai takaran dan pengolahan dari jenis produk yang akan dihasilkan. Yang kedua ada pengemasan. Setelah proses pengolahan produk, langkah selanjutnya adalah mengemas produk ke dalam kemasan yang sesuai. Yang ketiga ada pengawetan. Produk yang telah dikemas kemudian diawetkan. Proses pengawetan dan pengepakan dilakukan untuk meningkatkan umur simpan dan menjaga daya tahan produk secara maksimal untuk didistribusikan. Dan yang terakhir ada distribusi. Produk yang disimpan dalam warehouse perusahaan didistribusikan ke supermarket, minimarket, toko retail, pasar, dan warung. Selain itu, perusahaan juga mencakup menjual melalui e-commerce atau Tokopedia dan Shopee, sehingga
Saluran distribusi Indofood dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen dan tidak langsung dari produsen, wholesaler, retailer, dan konsumen. Terakhir ada kesimpulan. Dalam proses manufaktur yang dilakukan PT Indofood, yaitu dengan menggunakan teknologi dan peralatan manufaktur yang canggih untuk memastikan proses produksi yang efisien dan higienis. Dalam mengendalikan mutu perusahaan, PT Indofood memiliki sistem pengendalian yang kuat untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar dan peraturan yang disyaratkan. PT Indofood juga fokus meningkatkan sistem operasi yang berjalan mulai dari proses pemesanan bahan baku, pembelian, penerimaan, pembayaran, serta laporan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.